Merdeka, selamat sore saudara, senang sekali saya Jati Dharma kembali hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan rangkaian upacara hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan. Seperti yang sudah kita saksikan tadi pagi, bahwasannya kembali digelar secara lengkap dan disaksikan masyarakat secara langsung upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih di Istana Kepresidenan. Dan sore hari ini saya kembali hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan rangkaian acara kesenian menjelang upacara penurunan bendera HUT ke-77 Republik Indonesia. Ya, seperti yang saya tadi sampaikan kepada Anda bahwasannya di sore hari ini sebelum upacara penurunan bendera akan ada banyak sekali kesenian yang disajikan oleh para seniman dan juga artis-artis di Indonesia untuk menghibur tamu-tamu undangan yang sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Banyak sekali yang akan ditampilkan jika tahun-tahun sebelumnya di sore hari ini saja kesenian itu ditampilkan. Tapi di khusus tahun 2022 ini kesenian itu begitu megah disampaikan atau disajikan di halaman Istana Merdeka. Tentunya ini merupakan sebagai bentuk kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang sudah 77 tahun merdeka. Merdeka dari penjajahan dan merdeka dari pandemi COVID-19. Meskipun pandemi COVID-19 belum usai. Kita akan saksikan penampilan dari Anmeska Maleng di Istana Merdeka. Indonesiaku tersayang.
Baik, itu dia penampilan tarian Iso Solo yang menghibur kita pada sore hari ini. Ya, itulah tadi tarian Iso Solo, tarian daerah dari kawasan Papua yang baru saja ditampilkan oleh masyarakat Papua langsung di Istana Merdeka Jakarta. Jika Anda saksikan di layar kaca saat ini, saudara, ada dua lokasi yang berbeda yang kami tampilkan. Yang sebelah kiri adalah masyarakat yang masih antusias untuk menyaksikan secara langsung di kawasan Silang Monas, Jakarta. Sementara di sisi yang kanan di layar adalah tim Paskibraka, ini tepatnya tim Pancasila Sakti yang akan bertugas sebagai petugas penurunan bendera. Panglima Andika Perkasa, Jenderal Andika Perkasa turut hadir kembali setelah tadi pagi juga hadir dalam upacara pengibaran bendera. Sore hari ini ikut hadir dan berfoto bersama dengan tim dari Pancasila Sakti, petugas pengibar bendera yang bertugas sore hari ini untuk menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Kita lihat antusiasme masyarakat ini nampaknya belum surut. Jika kita lihat dari pagi tadi, banyak sekali masyarakat yang terus berdatangan ke kawasan Istana Merdeka untuk menyaksikan secara langsung bagaimana situasi terkini yang ada di Istana Merdeka. Maklum saja, karena 2 tahun terakhir ini upacara peringatan detik-detik proklamasi dan juga upacara penurunan bendera harus dilangsungkan secara terbatas. Masyarakat tidak bisa langsung datang untuk menyaksikan, dan kali ini kembali dibuka dengan longgar. Kita akan kembali menikmati sejumlah sajian kesenian yang akan disajikan di Istana Merdeka.
Itulah tadi kesenian-kesenian yang ditampilkan di Istana Merdeka sebelum upacara penurunan bendera pada sore ini. Dan kami akan hadirkan lagi selanjutnya bagaimana situasi meriahnya Istana Merdeka di upacara penurunan bendera sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Program spesial 77 tahun Kita Indonesia kembali menyapa Anda dan kita masih menyaksikan kesenian tarian daerah Isong Bale dari Nusa Tenggara Barat di Istana Merdeka Jakarta. Baik, bisa kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi para hadirin. Wow. Ya, itulah tadi kita saksikan bersama tarian daerah Isong Bale dari Nusa Tenggara Barat yang disajikan kepada tamu undangan yang sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Masih ada satu kesenian lagi yang akan disajikan di Istana Merdeka untuk menyambut sebelum nantinya upacara penurunan bendera akan dilaksanakan tepat pada pukul 16.50 dan kita akan melihat bagaimana situasi terkini yang ada di sekitaran Istana Merdeka. Yang Anda saksikan saat ini adalah di Silang Monas, saudara, tepat di depan Istana Merdeka, di mana masyarakat begitu banyaknya berkumpul di sini. Kenapa berkumpul di sini? Karena ada satu layar besar yang dihadirkan, yang disiapkan oleh panitia untuk menyaksikan secara langsung bagaimana situasi di Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat nampaknya begitu haus akan hiburan karena wajar saja 2 tahun sudah upacara semacam ini tidak disajikan secara langsung kepada masyarakat. Dan baru kali ini akhirnya masyarakat bisa berkumpul bersama-sama menyaksikan. Tentunya keseruan ini sangat membuat iri saya tepatnya karena saya hanya bisa menyaksikan dari studio. Namun bagi Anda yang misalkan memiliki waktu dan ingin berkumpul menuju ke Istana Merdeka, pastikan Anda mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita lihat, kita sangat apresiasi kepada masyarakat yang hadir ke sana karena begitu antusias dan tertib menyaksikan jalannya upacara penurunan bendera yang akan nanti dilaksanakan pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Nah, warga negara Indonesia tentunya tidak hanya di Indonesia saja yang merayakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia.
tapi juga dirayakan di seluruh belahan dunia. Kita akan lihat bagaimana situasi terkini di Istana Merdeka Jakarta. Kami ajak Anda untuk menyapa rekan saya yang bertugas di Istana Merdeka, yakni ada Glenn Joshua, yang akan bercerita tentang bagaimana situasi terkini di Istana Merdeka. Glenn, silakan laporan Anda. Ya, sebentar lagi Wakil Presiden Maruf Amin akan datang ke Istana Merdeka menjelang penurunan bendera negara Sang Merah Putih. Kami pantau ini sejumlah pejabat juga sudah mulai merapat. Mulai tadi ada Menko Polhukam Mahfud MD, lalu juga ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain itu juga kami melihat kedatangan dari Kapolri, yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga hadir tadi bersamaan dengan Jenderal Andika Perkasa, yaitu Panglima TNI. Tadi juga kami melihat bahwa Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman juga sudah hadir untuk bisa nantinya mengikuti penurunan bendera Sang Merah Putih yang akan dilakukan sekitar pukul 17:27 waktu Indonesia bagian Barat. Namun memang hingga saat ini ataupun sejak pukul 3 sore tadi memang sudah dilakukan acara kesenian di halaman Istana Merdeka, dan nanti pada tepat pukul 16:50 akan dibunyikan trompet utama yang akan diikuti oleh masuknya komandan serta peserta upacara, dan nanti akan diikuti oleh Presiden Joko Widodo yang akan bertindak sebagai inspektur upacara dalam penurunan bendera Sang Merah Putih. Gambar yang Anda lihat di layar kaca Anda merupakan pasukan pengibar bendera yang nanti akan bertugas pada saat penurunan, di mana ada 3 nama yang sudah dipilih. Pembawa baki akan dilakukan oleh Ayumi Putri sebagai ataupun yang berasal dari Jawa Timur. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saat ini Anda bisa lihat bahwa Presiden Joko Widodo sudah keluar dari Istana Merdeka untuk nantinya menyambut kedatangan ataupun kehadiran dari Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin, di mana Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno berjalan menuju ke arah masyarakat yang hadir langsung di Istana Merdeka, di mana pada sore hari ini ada sekitar 4.000 masyarakat yang diundang secara langsung, dan memang ini seluruhnya menggunakan baju khas daerah mulai dari Bali, Betawi, Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Anda bisa lihat di layar kaca Anda bahwa Presiden Joko Widodo langsung berinteraksi dengan masyarakat yang sudah selama 2 tahun ke belakang ini tidak bisa secara langsung, secara fisik hadir di Istana Merdeka untuk bisa mengikuti baik itu upacara detik-detik proklamasi maupun penurunan Sang Saka Merah Putih. Tampak ini Presiden Ini Anda menyaksikan bersama saudara kebiasaan dari Presiden Joko Widodo yang pasti akan menyapa para tamu undangan yang hadir pada sore hari ini di Istana Merdeka untuk menyaksikan langsung upacara penurunan bendera. Tidak hanya tamu undangan yang hadir secara langsung di Istana Merdeka, nampaknya kalau kita lihat Presiden bergerak menuju ke gerbang yang biasanya nanti akan menyapa warga yang berada di Silang Monas. Kita akan tunggu bagaimana situasinya. Semoga saja kita bisa mendapatkan visual di mana Presiden akan menemui warga. Jika merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, dari pengalaman sebelum-sebelumnya, memang Presiden Jokowi ini kerap menyapa masyarakat. Tentunya Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan pesta dari rakyat seluruh Indonesia. Dengan mengenakan jas, setelan jas lengkap, ini cukup berbeda dengan tampilan tadi pagi ketika menghadiri upacara pengibaran bendera. Nampaknya Presiden naik ke panggung Korsik dan juga dari panggung paduan suara Gita Bahana Nusantara untuk menyapa personel musik yang menyajikan kesenian sejak tadi pagi hingga sore hari ini.
Trompet pertama telah dibunyikan. Ini artinya bahwa pasukan upacara hendak menyiapkan diri karena sesaat lagi upacara penurunan bendera akan segera dimulai. Kita masih menyaksikan bersama di layar kaca situasi Presiden yang tengah menyapa para anggota Paduan Suara Gita Bahana Nusantara yang menyajikan sajian-sajian menarik sejak pagi hingga sore ini. Situasi di Istana Merdeka nampaknya sudah tertata dan ini nampaknya sesaat lagi upacara penurunan bendera akan segera dimulai. Tamu undangan sudah mengisi posisi masing-masing dan Presiden Jokowi juga sudah kembali menuju ke Istana Merdeka untuk memulai rangkaian upacara penurunan bendera. Kita lihat riuh rendah sapaan dari tamu undangan kepada Presiden. Luar biasa antusias dari masyarakat yang hadir ke Istana Merdeka pada sore hari ini. Dan ini merupakan salah satu bentuk pesta rakyat. Ya, Presiden Jokowi sudah kembali ke dalam Istana Merdeka dan tentunya nanti akan bergabung bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk bersama-sama dengan Ibu Negara dan juga Ibu Budi nantinya hadir ke lapangan upacara untuk menjadi inspektur upacara penurunan bendera yang akan dimulai sesaat lagi. Masyarakat masih terus antusias untuk mengikuti jalannya upacara penurunan bendera. Dan tentunya ini menjadi satu hiburan tersendiri. Para menteri pun juga masih tetap hadir. Ketiga Menko di Kabinet Jokowi. Tadi kita melihat Menko Polhukam, Menko Perekonomian dan juga Menko Marves. Kita lihat nampaknya para menteri pun juga sangat bersemangat. Dari tampilan tadi pagi ketika pengibaran bendera, sejumlah menteri seperti Pak Erick Thohir, kemudian ada menteri menggunakan pakaian adat yang berbeda. Ini sebuah hal yang patut diapresiasi, bahwasannya upacara di Istana Merdeka ini adalah pertama kali diadakan setelah 2 tahun masa pandemi menyerang Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di Istana Merdeka Jakarta untuk bergabung bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menghadiri upacara penurunan bendera.
Kedatangan Wapres Ma'ruf Amin bertepatan dengan ditiupnya trompet kedua yang ini sebagai pertanda bahwa sesaat lagi pasukan upacara akan memasuki lapangan upacara. Maju! Jalan! Jalan di tempat. Ram. Tegak senjata. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya Mbak Lili. Pasang Sakur.
Gerak! Parade. Istirahat di tempat. Gerak! Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Agni Prayogo SE, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1975, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1998, jabatan Komandan Wing Udara 4, Lanut Atang Sanjaya Bogor. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi Hari Purnomo, SH SIK MH, lahir di Semarang pada tanggal 18 Maret 1978, lulusan Akademi Kepolisian tahun 1999, jabatan Kasubdit Bintipsos Dirbintipmas Korbinmas Baharkam Polri. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya SIP MIP, lahir di Bangkalan pada tanggal 10 November 1971, lulusan Akademi Militer tahun 1993, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Ajun Komisaris Polisi Yaumil Hendityo SIK, lahir di Kota Padang pada tanggal 14 Februari 1991, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2013, jabatan Pasiops Batalion C, Resimen 2 Pasukan Pelopor, Korbrimob Polri. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Gustin Rosian S. Tehan, lahir di Wonogiri pada tanggal 6 Agustus 1988, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2013, jabatan Komandan Flight Operasi C, Skadron Udara 33, Wing Udara 5, Lanut Hasanuddin Makassar. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Pasukan penurunan Sang Merah Putih yang bertugas pada sore hari ini adalah tim Pancasila Sakti. Adapun yang bertugas sebagai Komandan Kelompok 17, Randy Rafael, berasal dari Lampung, asal sekolah SMA Negeri 16 Bandar Lampung.
Bertugas sebagai Komandan Kelompok 8, Arnold Stephen, berasal dari Sulawesi Tenggara, asal sekolah SMA Negeri 4 Kendari. Bertugas sebagai pembawa bendera dipercayakan kepada Ayumi Putri, berasal dari Jawa Timur, asal sekolah Taruna Bayangkara. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, adapun pasukan upacara terdiri dari Pasukan Protokol TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian, serta Korps Wanita Angkatan Darat, Angkatan Laut, Wanita Angkatan Udara, dan Polisi Wanita, serta diikuti Taruna TNI dan Polri. Pada hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengangkat tema Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat. Saat ini kita masih menantikan waktu untuk pelaksanaan upacara penurunan bendera di Istana Merdeka. Pasukan upacara yang terdiri dari TNI dan juga Polri telah siap dan kita sedang menantikan kehadiran Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara. Upacara penurunan bendera lebih singkat jika dibandingkan dengan upacara pengibaran bendera pada pagi hari. Dan pada upacara penurunan bendera ini nantinya tim Pancasila Sakti, yakni putra-putri terbaik dari 34 provinsi di Indonesia akan bertugas untuk menurunkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Ayumi Putri Sasaki merupakan perwakilan dari Provinsi Jawa Timur, terpilih sebagai pembawa bendera merah putih saat diturunkan nantinya. Tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga kehormatan bagi Ayumi untuk bertugas di Istana Merdeka.
Pemilihan putra-putri terbaik ini tentunya melalui seleksi yang begitu ketat sejak di wilayah masing-masing. Ayumi tentunya telah menyisikan ratusan atau mungkin puluhan orang lainnya, siswa-siswi yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Inilah putra-putri terbaik yang akan bertugas sebagai tim Pancasila Sakti. Kita lihat di Istana Merdeka, seluruh tamu undangan telah hadir dan cukup berwarna karena sejumlah tamu undangan masih mengenakan pakaian adat dari beragam suku. Sedikit juga kami informasikan kepada Anda, kepada petugas penurunan bendera sore hari ini, yakni Arnold Steven Sinaga sebagai Komandan Kelompok 8 dari Sulawesi Tenggara, siap dimulai. Isra Masyal Arifin dari Banten, Al-Farisi dari Jawa Tengah. Kita saksikan bersama kehadiran Presiden Republik Indonesia di lapangan upacara. Beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Terang. Tegak senjata. Perang. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Persiapan penurunan Sang Merah Putih. Langkah tegap, maju. Jalan. Belok kiri.
lapor penurunan sang merah putih. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pundak kiri, senjata. Rong. Hadap kanan. Rong. Belok kanan, langkah tegap, maju. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Dua kali, belok kiri. Belok kanan. Jalan. Jalan. Buka formasi. Jalan. Belok kiri. Jalan. Di depan. Jalan. Rong. Jalan. Di depan. Rong. Henti. Henti. Rong. Hadap kiri. Barisan. Rong. Jalan. Henti. Rong. Langkah tegap, maju. Jalan. Henti. Lalu teruskan, terus kepada sang merah putih. Hormat, raut, tegak, raut. 3 langkah ke depan. Jalan. Undangan dimohon berdiri.
diserahkan kepada Sang Merah Putih, dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Front! Tegak senjata! Front! Hadap kanan, hadap kiri. Belt. 3 langkah ke belakang. Jalan. Teruskan. Lurus. Balik kanan. Langkah. Tegap. Maju.
Balik kanan, henti. Terus. Tutup. Barisan. Jalan. Henti. Terus. Tutup. Formasi. Jalan. Jalan. Di depan. Jalan. Belok kanan. Langkah tegap. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Terus. Belok kanan. Langkah tegap. Maju. Jalan. Undangan disilahkan duduk kembali. Belok kanan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Belok kiri. Jalan. Belok kiri. Jalan. Jalan di depan. Jalan. Jalan di depan. Henti. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.
penurunan Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pundak kiri, senjata! Rok! Hadap kiri! Rok! Langkah tegap, maju! Jalan! Belok! Kanan! Jalan! Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari.
laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Perang! Tegak senjata! Terang! Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan tempat upacara. Itu tadi kita ikuti bersama jalannya upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan kali ini Presiden dan Wakil Presiden beserta Ibu Iriana dan juga Ibu Wuri Ma'ruf Amin meninggalkan lokasi upacara. Sesaat lagi nanti kita akan sama-sama menyaksikan arak-arakan yang akan membawa kembali bendera negara Sang Merah Putih dan naskah proklamasi dari Istana Merdeka menuju ke Monumen Nasional. Undangan disilakan duduk kembali. Lepas sangkur. Perang. Parade. Istirahat di tempat. Perang. Saudara, tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda untuk sama-sama menyaksikan arak-arakan dari Istana Merdeka menuju ke Monas. Tetaplah bersama kami, HUT 77 Republik Indonesia akan segera kembali untuk Anda.
Program spesial 77 tahun Kita Indonesia kembali hadir ke hadapan Anda. Dan saat ini Anda sedang menyaksikan kirap budaya yang akan membawa bendera negara Sang Merah Putih dan naskah proklamasi kembali ke Monumen Nasional. Kirap budaya ini Kita melihat kemeriahan. sama dengan kirap budaya yang dilakukan pagi tadi, yakni ada kereta kencana Ki Jaga Rasa yang akan membawa bendera negara merah putih dan teks proklamasi. Di sini kita melihat kereta kencana Jaga Rasa. Kereta kencana ditarik 6 kuda bernama Gunung Kondo, Gunung Sinabung, Bunga Alkasia, Bunga Seruni, Bunga Zinia, dan Bunga Rasida. Dan kereta kencana Ki Jaga Rasa dikawal 14 kuda. Kalau kita lihat ada 7 di kanan, 7 di kiri. Tentunya sebagai simbol 77 tahun Republik Indonesia. Kereta kencana telah berhenti di tengah hadapan mimbar Inspektur Upacara. Purna Paskibraka Duta Pancasila yang bertugas adalah Ardelia Mutia Zahwa, lahir 6 Desember 2004, siswi SMA Harapan 1 Medan, Sumatera Utara. Valentina Diastika, lahir 25 November 2004, siswi SMA Negeri 1 Negara Bali. Purna Paskibraka Duta Pancasila telah turun dari kereta kencana Ki Jaga Rasa. Dan selanjutnya para hadirin, duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah akan diambil dari meja pada mimbar kehormatan. Kita menyaksikan duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah diambil dari meja pada mimbar kehormatan. Siap! Gerak! Saat ini prosesi dari duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah proklamasi akan diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila.
Dan saat ini duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah proklamasi diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila. Purna Paskibraka Duta Pancasila telah kembali naik ke kereta kencana Ki Jagarasa. Dengan ini duplikat bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi akan dikembalikan ke ruang kemerdekaan yang berada di dalam cawan Monumen Nasional. Pada hari ini kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pada hari ini kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk putra-putri terbaik Indonesia yang telah mencurahkan semua semangatnya hingga bisa menyajikan persembahan yang sangat spesial pada momentum hari ini. Betul. Di antaranya di sini juga ada barisan berkebaya Pertiwi Indonesia. Jadi Pertiwi Indonesia ini sebagai inisiator yang mengkoordinasi beberapa perkumpulan, organisasi komunitas perempuan untuk bergabung dalam kirab budaya. Bicara mengenai kebaya tentunya, kebaya goes to UNESCO, mengapa tidak? Menjadi usulan kebaya menjadi warisan budaya tak benda UNESCO. Betul sekali, kita juga menyaksikan kelompok kirab pelajar SMP dan SMA dari SMP Negeri 4 Jakarta dan SMA Negeri 1 Jakarta Pusat yang berpakaian adat Nusantara. Disusul dengan perwakilan Raja-Raja Nusantara dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Kita berikan tepuk tangan kembali yang paling meriah para hadirin. Kita melihat mari saya, semangat momentum hari ini terus terpancar dari pagi hingga sore hari ini. Betul sekali. Bersama kirab yang begitu meriah dan begitu berwarna, bendera merah putih dikembalikan ke Monas. Memang ini bukan bendera asli Indonesia yang dulu dijahit oleh Ibu Fatmawati pada Oktober 1944. Yang asli itu ukurannya 274 kali 196 cm. Betul. Dan dijahit waktu itu sama Ibu Fatmawati selama 2 hari. Nah, dan bendera itu digunakan dari tahun 46 hingga tahun 68. Betul. Kemudian harus disimpan di Istana Merdeka karena rapuh. Untuk itu digantikan dengan bendera yang sekarang sedang dikirap menuju tempatnya. Betul sekali. Dan para hadirin, kami mohon tetap berada di tempat para hadirin karena kami masih memiliki sejumlah persembahan untuk Bapak dan Ibu serta para hadirin yang hadir kali ini. Kami mohon tetap berada di tempat duduk Anda.
Kami mohon para hadirin untuk tetap berada di tempat duduk karena upacara masih berlangsung dan masih ada rangkaian acara berikutnya. Untuk itu tetap berada di tempat. Ya, kita sudah menyaksikan rombongan kirap sudah meninggalkan Istana Merdeka kali ini. Namun Bapak dan Ibu, serta para hadirin kami mohon untuk tetap berada di tempat duduk Anda karena kami masih memiliki sejumlah rangkaian acara. Pak Jokowi memberikan selamat, mengucapkan apresiasi terhadap Komandan Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini. Dan juga tentunya pasukan yang sudah berlatih selama kurun waktu yang sangat lama demi momentum spesial hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk pasukan terbaik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Senyum para pasukan nampak merekah sekali ya. Kita melihat tentunya karena mereka sudah menyajikan yang terbaik untuk hari ini. Baik, rangkaian acara masih berlangsung. Hiburan pun masih berlangsung. Betul. Berikut kita sajikan penampilan luar biasa dari Dira Sugandi dan Anmes Kamale. Tempat tinggal kita, tanpa
Itulah tadi kita saksikan bersama rangkaian upacara penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di tahun 2022 ini. Tentunya tema perayaan hari ulang tahun di tahun ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga saja bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Anda telah bersama kami. Saya Jati Dharma pamit, program spesial 77 tahun Kita Indonesia usai merdeka.